Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauzatul Jannah, mahasiswa Pendidikan Matematika. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya untuk memaparkan materi tentang garis lidik. Baiklah, pertama saya akan memaparkan tentang pengertian dari garis lidik. Pengertian dari garis lidik sendiri yaitu garis yang digunakan untuk menyelidiki nilai optimum yang diperoleh dari fungsi sasaran. Nilai optimum adalah nilai maksimum atau bisa juga nilai minimum. Garis lidik adalah garis-garis yang sejajar dengan fungsi Z sama dengan AY tambah BY yang digunakan untuk menentukan nilai optimum dengan cara mengarahkan garis-garis tersebut ke titik-titik pojok. Dengan mengarahkan garis titik ke titik pojok, daerah himpunan penyelesaian pun ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin selanjutnya, yaitu B. Metode garis lidik. Metode garis lidik merupakan nilai optimum fungsi objektif. Dengan menggunakan metode garis lidik, lakukanlah langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan garis lidik, yaitu garis-garis yang sejajar dengan garis AX tambah BY sama dengan K, A sama dengan lebih besar dari 0, dan B sama dengan lebih besar dari 0, dan K gabungan dan K anggota R. AX tambah BY sama dengan 0 sama dengan lebih besar dari A, dan 0 sama dengan lebih besar dari B, dan K anggota bilangan real. Selanjutnya, gambarkanlah garis-garis lidik tersebut dengan koordinat kartesius. Untuk menentukan nilai maksimum fungsi tujuan, maka carilah garis lidik yang jaraknya terbesar terhadap titik pusat 0 sama dengan 0,0 dan berada pada daerah penyelesaian yang jaraknya menentukan nilai minimum fungsi tujuan. Maka carilah garis lidik yang jaraknya terkecil terhadap titik pusat 0,0 dan berada pada daerah penyelesaian. Berikut ilustrasi atau gambar dari garis lidik itu. Nah, pada gambar terdapat 4 garis yang menggambarkan garis-garis lidik atau dikenal pula dengan garis keuntungan dengan K1, kecil dari K2, kecil dari K3, dan kecil dari K4. Keempat garis merupakan garis-garis yang sejajar. Dalam masalah program linear, pada umumnya, titik yang dilalui garis lidik yang letaknya melalui atau paling dekat dengan titik pangkal 0,0, maka kita akan mendapatkan nilai fungsi objektif yang minimum. Dan sebaliknya, titik garis lidik yang paling jauh dari titik pangkal, maka kita akan mendapatkan nilai fungsi objektif yang maksimum. Dengan kata lain, semakin besar nilai K, maka kita akan mendapatkan solusi maksimum, sedangkan semakin kecil nilai K, maka kita akan mendapatkan solusi minimum. Nah, kemudian perhatikan kembali gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat garis manakah yang akan memberikan solusi maksimum. Tentukan jawabannya adalah garis AX tambah BY sama dengan K3. Garis AX tambah BY sama dengan K3 melalui titik P sama dengan X1, Y1 yang berada pada daerah penyelesaian sehingga A sama dengan B merupakan solusi yang menyebabkan fungsi objektif tujuan menjadi maksimum. Selanjutnya, pada poin selanjutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah untuk menentukan garis lidik itu sendiri. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan metode garis lidik, yang pertama yaitu menggambar himpunan penyelesaian dari batas-batasan atau kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. 2. Menentukan titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian nilai optimum terletak pada nilai ekstrim. 3. Tentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. 4. Tarik garis sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan hanya melalui titik ekstrim atau titik-titik pojok. Yang kelima, untuk menentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum, masukkan nilai dari variabel yang sudah didapat X dan Y ke dalam fungsi tujuan tersebut. Selanjutnya kita langsung masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang kelompok saya paparkan yaitu Pak Agus hendak mengangkut 60 ton barang dari gudang ke tokonya. Untuk itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk A berkapasitas 3 ton dan truk B berkapasitas 2 ton. Harga sewa truk A sama dengan 500.000 dan truk B 400.000. Dengan cara sewa demikian, ia harus menyewa truk setidaknya 24 buah. Tentukan banyak truk A dan truk B yang harus disewa Pak Agus agar biaya menjadi seminimum mungkin. Nah, setelah mengamati gambar, maka kita memperoleh penyelesaian soal dari garis lidik 500X tambah 400Y, yaitu sama dengan 200 juta dengan nilai K yang cukup besar dan tentu saja kita akan kesulitan untuk menggambarkannya.
Untuk itu nilai K yang digunakan sama dengan K sama dengan 200. Garis lidik yang menjadi 500X tambah 400Y sama dengan 200K, atau apabila disederhanakan dengan membagi kedua ruas 100, maka kita mendapatkan garis lidik 5X tambah 4Y sama dengan 20. Selanjutnya, setelah digeser didapat garis yang sejajar dengan garis 5X tambah 4Y sama dengan 20, dan paling sedikit dengan titik pangkal, serta titik yang dilalui adalah titik 20,0. Sehingga titik 20,0 akan memberikan solusi minimum. F sama dengan 20,0 sama dengan 500 dikalikan dengan 20 dan 400 dikalikan dengan 0 menghasilkan 100.000. Jadi, agar biaya menjadi minimum, Pak Agus harus menyewa 20 unit truk A dan menyewa truk B dengan biaya sebesar Rp 10 juta. Nah, pada praktiknya nanti, untuk memudahkan Anda menemukan solusi yang optimal dengan menggunakan garis lidik, dan kemudian meletakkan penggaris sejajar dengan garis, dan kemudian geser ke atas atau ke bawah untuk menentukan solusi optimal yang akan Anda cari. Selanjutnya, kelemahan dari metode ini adalah soal-soal yang memuat gambar kadang-kadang tidak digambar dengan baik, sehingga hasil yang didapatkan belum tentu benar. Untuk itu, kita harus menggambar ulang secara manual, tentunya dengan teliti dan benar. Dalam hal ini diperlukan tidak menggambar pertidaksamaan dan menentukan daerah penyelesaiannya, sehingga hasil yang didapatkan menjadi benar-benar diharapkan. Selanjutnya kita masuk kepada soal latihan, yaitu diketahui 3X tambah Y sama dengan kecil dari 15, X tambah 2Y sama dengan kecil dari 10, X sama dengan lebih besar dari 0, dan Y sama dengan lebih besar dari 0. Tentukan nilai maksimum dari objektif f x y sama dengan 2X tambah 5Y. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.